Jadi kalau kemudian sekarang ada keputusan kebijakan yang semua fashion atau barang-barang yang digunakan itu menjadi harus punya sertifikat halal, ini menjadi bahan tertawaan yang sangat-sangat serius. Semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua, dan sembelihan juga jangan lupa. Yang menempel di badan kita semuanya insya Allah akan kita upayakan. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang sangat-sangat mengejutkan dan sekaligus bodoh sekali. Ya, karena Kepala Badan Produk Halal di Indonesia, yakni Haikal Hasan, itu kemudian memberikan satu pernyataan yang sangat-sangat bodoh sekali gitu. Karena dia bilang kira-kira seperti ini, maka semua produk yang beredar, yang masuk dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia itu wajib hukumnya bersertifikat halal, katanya. Jadi gak cuma produk makanan dan minuman, tapi juga kosmetik, fashion, sembelihan, obat, hotel, karena di hotel ada makanan, di restoran juga ada makanan, dan semua barang olahan. Bagi saya gitu ya, saya nggak pernah melihat ada pejabat yang setolol ini gitu. Jadi mungkin ini adalah yang pertama kalinya kita melihat seorang pejabat yang kebodohannya itu sudah nembus langit. Udah nggak tertandingi ini gitu ya. Udah nggak ada obatnya ini. Saya nggak ngerti gitu. Coba bayangkan, barang-barang yang melekat katanya, barang-barang yang dipakai, termasuk fashion itu kan baju, sepatu gitu ya, baju saya kayak gini misalkan. Apa kemudian bajunya harus ada sertifikat halalnya? Kan aneh gitu. Kan ini nggak dimakan baju ini gitu. Meskipun digigit gini pun, ya nggak ngaruh gitu kan, nggak masuk ke dalam badan kita. Dan itu nggak perlu kemudian kita bahas halal haramnya gitu. Karena mayoritas baju yang diproduksi di Indonesia dan kita pakai sehari-harinya, ini rata-ratanya dipakai benang gitu. Memang pakai barang-barang yang halal gitu. Ngapain kemudian masih dikasih sertifikat halal? Kalaupun ada barang-barang yang menggunakan kulit babi misalkan gitu ya. Ada baju yang menggunakan kulit babi. Ya silahkan ditunjukkan. Diberikan edukasi seharusnya kepada masyarakat. Ini produk yang seperti ini haram gitu. Kasihlah label haram gitu. Kalau kemudian semua barang mau dikasih label halal semua gitu, seperti baju-baju yang biasa kita kenakan sehari-hari ini, ya untuk apa gitu? Kita udah tahu itu halal. Ngapain dikasih? Lagian fashion atau barang-barang yang melekat yang biasa kita gunakan sehari-hari di Indonesia ini, itu kan memang mayoritasnya adalah produk yang halal gitu. Jadi untuk apa kemudian sertifikasi seperti ini gitu? Apalagi kemudian obat katanya. Obat juga ada harus sertifikat halal. Setahu saya, untuk dijadikan sebuah obat, itu nggak ada tuh kemudian hukum halal haramnya seperti ini. Kalau tujuannya adalah obat gitu. Seharusnya gitu ya. Tapi ya oke lah gitu ya. Kalau mau diperdebatkan, kalau mau diberikan label dan sebagainya, itu masih masuk akal karena obat itu masuk dan dikonsumsi oleh masyarakat, masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau fashion, barang-barang katanya, kemudian semua barang yang masuk dan diperjualbelikan, berarti handphone, mobil, motor, kulkas, kan diperjualbelikan di Indonesia. Apakah kemudian mau dikasih label halal semuanya gitu? Apalagi barang atau orang-orang yang menggunakan barang-barang yang memang sudah biasa mereka gunakan. Seperti karpet, kursi, yang diperjualbelikan juga. Saya udah kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan seorang Haikal Hasan gitu ya. Ya jadi bagi saya ini adalah kebijakan, adalah satu keputusan paling tolol pertama di rezim Prabowo dan Gibran gitu. Karena ini sangat tidak masuk akal program ini gitu. Karena ya bikin kita sulit aja gitu. Nyusahin orang, ngapain? Padahal di pidato Prabowo Subianto sebelumnya sebagai presiden gitu ya, Pak Prabowo bilang kalau bisa dipermudah jangan dipersulit gitu. Nah ini malah kebalikannya, masih kembali kepada era-era yang baru, era yang lama gitu. Yang sangat
biasa seperti dilakukan oleh banyak pejabat kita. Ya kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ini yang sedang dilakukan sama Haikal Hasan. Ini kan sebenarnya hidup kita ini baik-baik aja selama ini gitu. Kita pakai baju ya baju yang biasa kita beli, nggak ada label halalnya juga kita beli aja. Beli sepatu ya nggak ada kita lihat merek halalnya gitu ya. Yang paling kita lihat ya harganya berapa, oke, ada uangnya atau enggak, cocok ukurannya, udah kita beli. Ini sekarang masyarakat mau diberikan satu aturan-aturan baru bahwa semua produk, semua barang yang dipakai, semua barang yang diperjualbelikan harus ada sertifikat halalnya. Saya nggak habis pikir. Terus kemudian juga hewan-hewan sembelihan katanya. Hewan sembelihan itu kan kambing, sapi, ayam, babi. Babi disembelih nggak sih? Saya nggak tahu gitu ya. Kayaknya disembelih juga atau enggak? Mungkin nggak termasuk babi gitu ya. Kambing, sapi, dan ayam. Ini perlu juga diberikan sertifikat halal. Gimana cara berpikirnya gitu? Kambing sejak lahir udah halal. Sapi juga begitu. Ayam gitu. Nggak ada ceritanya ayam korupsi atau maling jagung misalkan gitu. Nggak ada. Dia tetap halal tuh. Seumur hidup dia disembelih. Itu tetap halal. Ngapain hewan-hewan sembelihan ini kemudian mau diberikan stempel label halal? Ngapain? Mereka memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk halal dikonsumsi oleh kita semua. Ini kalau kemudian pemerintah mau berikan label halal gitu ya. Itu kan sama seperti memberikan label asin kepada air laut, percuma. Semua orang juga tahu. Jangankan manusia, setan-setan juga tahu itu semua. Terus kemudian ini juga katanya mau menyasar tempat-tempat seperti hotel dan restoran. Hotel katanya. Hotel ada makanannya, itu juga harus ada label halalnya. Restoran juga. Ya oke lah gitu ya. Kalau restoran ada kemudian diwajibkan mendapatkan sertifikat halal karena itu makanan, mungkin cukup masuk akal lah gitu ya. Oke lah gitu. Tapi apakah kemudian hotelnya juga harus mendapatkan label halal? Bukan sebatas restoran atau tempat makannya. Karena ya kalau kita kembali kepada pernyataan Haikal Hasan yang pertama gitu ya, maka semua katanya, semua yang diperdagangkan, diperjualbelikan, dipakai dan melekat atau yang digunakan oleh masyarakat itu harus ada sertifikat halalnya. Maka termasuk kasur-kasur yang ada di hotel juga ada, harus ada TV gitu ya, remote AC. Air keran. Apa perlu juga stempel halal? Ya kalau kayak gini yang kemudian mau dipertahankan, ya cobalah sekalian gitu supaya ini kafah sempurna, mau diberlakukan untuk Indonesia yang lebih barokah, untuk Indonesia yang lebih halal. Ya silahkan diberlakukan kepada semua gitu, kepada semua tempat lah, gak cuma hotel sama restoran. Kalau bisa ya kantor-kantor gitu ya, gedung-gedung kementerian kan ada warungnya. Di Setnek kalau nggak salah itu ada satu warung gitu ya, di Kementerian Pertanian, di Kementerian Keuangan ada juga warungnya, kayaknya di semua kementerian ada tuh gitu ya. Ya saya cuma tahu berapa gitu. Itu kan semua ada warungnya, maka harusnya semua kementerian ini mendapatkan label halal dari Haikal Hasan. Atau kalau perlu ya Kapolres gitu ya, Kapolres ada ya. Kapolres itu nggak ada. Gedung Kapolres, Kapolda, tapi gedung Kapolda ini ada gitu ya, ada warungnya. Ya itu perlu label halal juga atau enggak? Kantor-kantor TNI, Polri gitu ya, harus ada label halalnya semua. Atau kemudian pistol yang digunakan gitu ya, itu kan digunakan, diperjualbelikan. Enggak ya, enggak diperjualbelikan, tapi digunakan. Apakah itu juga harus mendapatkan label halalnya? Ya tapi kalau soal urusan pemerintah, TNI, Polri, dan sebagainya, atau pengusaha-pengusaha besar kemudian mau diatur yang sedemikian rupa, itu kita mungkin nggak terlalu khawatir gitu ya. Ya itu mereka banyak stafnya lah gitu ya. Banyak orang yang bisa membantu mereka untuk ngurusi sertifikat halal. Mereka punya banyak staf yang bisa disuruh. Tapi kan kasihan yang pengusaha-pengusaha di bawah yang lokal atau yang bergerak sendiri. Seperti misalkan pedagang bakso, cilok, somai, kemudian gorengan, nasi goreng gitu ya. Masa iya semuanya mau diberikan produk halal? Di stempel semuanya. Untuk apa gitu? Jadi ya
harusnya pemerintah ini itu agak peka dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Bahwa iya, di kalangan menengah atas itu ekonominya mereka stabil dan oke, ada sedikit kenaikan, tapi di bawah, di level UMKM ini jelas ada penurunan daya beli masyarakat, dan itu data-data yang tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita tutup mata atas data-data daya beli masyarakat yang turun ini gitu. Seharusnya di tengah situasi yang seperti sekarang, usaha-usaha yang menengah ke bawah, UMKM yang sedang lesu dan sebagainya, itu semestinya diberikan semangat dan motivasi agar mereka bisa lebih baik lagi. Seharusnya mereka diberikan insentif atau bantuan-bantuan supaya mereka ini bisa bergairah gitu. Ini nggak dikasih bantuan, nggak dikasih semangat, motivasi, mau dipaksa untuk bikin stempel atau sertifikat halal. Ini kalau nggak ngurus nanti bisa disanksi katanya. Yang pertama ya teguran, sanksi, terus kemudian kalau masih berlanjut dan nggak ngurus sertifikat halal ini bisa ditutup. Ya. Ini gimana sih? Tanpa kalian paksa tutup pun gitu ya, udah banyak usaha-usaha yang tutup. Ini tambah dengan kebijakan, keputusan yang seperti ini, yang kemudian mengancam menutup usaha-usaha yang sedang lesu-lesunya hari ini. Itu mau ngapain sih pemerintah ini? Oh ya, bantu yang nggak mau bantu gitu ya. Orang lagi lesu ekonominya malah mau diancam-ancam kayak gini. Semuanya harus bikin sertifikat halal, apa coba gitu. Harusnya kan sertifikat halal ini ya dipergunakan, keputusan ini dipergunakan kepada pihak-pihak yang memang sebenarnya perlu untuk kemudian mendapatkan sertifikat halal. Semua barang olahan gitu ya yang kita konsumsi atau dikonsumsi oleh masyarakat itu wajar, masuk akal kalau kemudian mereka mendapatkan harus punya sertifikat halal, seperti misalkan nugget, sosis, itu wajar gitu ya. Kemudian apa namanya, barang-barang olahan yang lain oke lah gitu. Tapi kalau baju barang-barang yang melekat gitu, terus kemudian hewan ternak stempel halal, ini mau ngapain gitu. Dan kalau ancaman seperti ini serius mau disampaikan oleh pemerintah di tengah daya beli masyarakat yang turun seperti sekarang, itu kan jatuhnya jadi seperti demotivasi atau membuat masyarakat jadi semakin tidak semangat gitu. Nah, kalau nantinya banyak usaha tambah tutup setelah pernyataan Haikal Hasan ini yang rugi siapa? Ya pemerintah juga gitu. Ya karena yang menggerakkan roda ekonomi di Indonesia ini kan ya masyarakat kita. Yang UMKM itu kan juga ikut menggerakkan, nggak cuma yang top atau yang besar-besar gitu ya. Nah, kalau mereka ini kemudian diancam, dibuat tidak nyaman dengan pernyataan-pernyataan yang semacam ini, selanjutnya mau apa gitu? Apakah yang mau diberlakukan di Indonesia yang bisa berdagang atau jual beli hanya BUMN aja? Ya silahkan aja kalau emang itu yang mereka mau gitu. Jadi saya nggak ngerti ini niat dan tujuannya seperti apa gitu ya. Semua orang tahu soal halal haram di Indonesia ini seperti apa. Dan sertifikat halal itu seharusnya hanya terfokus kepada barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat dan berbentuk olahan yang kurang jelas atau bisa dipertanyakan. Tapi kalau soal hewan sembelihan, daging ayam, sapi, kemudian kambing, untuk apa? Baju-baju, kemudian barang-barang yang digunakan, untuk apa kemudian itu perlu stempel halal? Seperti restoran KFC, McDonald misalkan, nggak perlu mereka stempel halal. Wong yang mereka jual itu ayam. Masa ayam dikasih stempel halal? Ya kan lucu gitu. Jadi ya saya nggak ngerti gitu ya. Ini kebijakan yang sangat merugikan. Belum diberlakukan saja, baru dalam pernyataan saja. Ini saya yakin sudah banyak membuat orang jadi jengah dan males gitu. Orang yang sebelumnya sudah lesu gitu ya, sudah sedang krisis hari ini, kemudian mendapatkan pernyataan seperti ini dari pejabat di Indonesia, itu justru semakin membuat masyarakat jadi semakin terganggu gitu. Udahlah, memang terjadi daya beli masyarakat yang turun, masih mau diberi aturan-aturan yang ribet seperti ini. Ya terserah Prabowo Subianto gitu ya, sebagai presiden beliau punya hak prerogatif untuk mempertahankan atau mengganti pejabat yang seperti ini, tapi mau diganti atau dipertahankan, ini sama-sama memiliki konsekuensi. Karena kalau orang yang seperti ini dipertahankan, maka konsekuensinya adalah Prabowo Subianto harus berhadapan dengan masyarakat yang luas, dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang sudah sangat paham dan tahu soal halal haram. Ini bukan cuma soal orang Islam, orang Kristen pun ngerti, orang non-Muslim ngerti soal halal haram.
Mereka tahu itu gitu. Jadi kalau kemudian sekarang ada keputusan kebijakan yang semua fashion atau barang-barang yang digunakan itu menjadi harus punya sertifikat halal, ini menjadi bahan tertawaan yang sangat-sangat serius. Bahan tertawaan yang serius gitu. Ya kalau ini mau dipecat, ya mungkin Prabowo konsekuensinya akan dihujat sama kelompok 212 dan ya sebagainya. Ya itu konsekuensi yang harus diterima dan dipilih. Prabowo mau pilih yang mana? Bagi saya, ya terserah saja gitu ya. Masyarakat akan melihat dan menilai di tengah situasi seperti sekarang sangat-sangat tidak layak, sangat-sangat tidak pas rasanya untuk kemudian membuat satu kebijakan, keputusan yang mengancam seperti ini di tengah ekonomi masyarakat yang sedang lesu-lesunya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.